Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengikuti ibadah online. Kita percaya dimanapun, kapanpun, apapun keadaan kita, pada pagi hari ini kita akan mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Yesus. Untuk itu mari siapkan hati kita bersaat teduh sejenak. Haleluya Yesus. Kami percaya, kami datang, Engkau ada di tengah kami. Kami menyerahkan tubuh, roh, dan jiwa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Pujian penyembahan kami, biarlah menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu dan berbau harum bagi kerajaan-Mu. Haleluya. Sebab lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Kita siapkan hati kita angkat pujian. Bapa-Ku datang. Bapa
Engkau sungguh baik bagi kami. Engkaulah yang luar biasa. Perjumpaan denganmu pada pagi hari ini sungguh membuat kami begitu bergembira Bapa. Kami tahu dalam setiap anugerah-Mu, dalam setiap perkataan Tuhan ada kuasa yang begitu besar. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengah hingga akhir hanya di dalam kuasa-Mu, kuasa yang penuh dengan mukjizat. Jadilah seperti apa yang Kau mau dalam hati kami, dalam hidup kami Bapa. Kami mau dibentuk, dibaharui seturut dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ada saat kita memuji Tuhan, ada saat kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, ada saat kita duduk diam di kaki Tuhan. Kita mempersilakan Allah yang berdaulat dalam hidup kita berbicara, memenuhi hati kita dengan kuat kuasa yang kudus. Mari siapkan hati kita masuk dalam kebenaran firman-Nya. Hari ini akan disampaikan oleh hamba-Nya, Pendeta Binar sendiri. Kita sama-sama satukan hati, kita angkat pujian. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Haleluya.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami masuk dalam ibadah secara online. Karena situasi dan kondisi, untuk itu kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan menolong dan memberkati. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat yang ada di rumah. Kira Tuhan juga menolong dan menyertai, supaya mereka juga boleh mengikuti kegiatan ini bersama dengan satu tujuan, yaitu Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan menolong dan memberkati. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini kita dalam persekutuan yang indah, di mana kita ada dalam ibadah online. Karena situasi dan kondisi pada saat ini tidak mengizinkan kita untuk ibadah secara fisik di dalam gereja. Saya percaya Bapak Ibu dan keluarga di rumah juga boleh merayakan bersama dan ikut dalam ibadah ini dengan satu tujuan, yaitu Tuhan Yesus dipermuliakan. Mari Bapak Ibu kita membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 50 ayatnya yang ke-15. Mazmur 50 ayat 15 saya membacakan dan Bapak Ibu Saudara merenungkannya dalam hati. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur 50 ayatnya yang ke-15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Firman Tuhan ini disampaikan oleh pemazmur, di mana dijelaskan bahwa berserulah kepadaku pada waktu kesesakan dan aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Dan kita tahu sejak dunia dijadikan, Alkitab mencatat bahwa jemaat mula-mula mengalami masa-masa yang sukar dan kesesakan dalam kehidupan mereka. Tetapi walaupun mereka mengalami keadaan sukar, tetapi mereka tidak putus asa dan tetap mengandalkan Tuhan. Mari kita belajar bagaimana kita menyikapi situasi dan kondisi pada saat sekarang ini, di mana kita merasakan sikap kita, di mana kita mengalami kesesakan. Dan kita tahu kondisi pada saat sekarang bangsa dan negara kita ini, kita melihat dengan situasi dan pandemi ini, dan kita melihat rumah sakit mulai penuh, demikian juga sulit untuk mencari oksigen, dan banyak orang mengalami kesesakan. Maka hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan, bagaimana sikap kita di masa kesesakan. Saya percaya Bapak Ibu akan diberkati oleh Tuhan. Sikap kita di masa kesesakan yang pertama, kita harus berseru kepada Tuhan. Kita harus berseru pada waktu kesesakan. Maka dikatakan berserulah kepadaku, berserulah kepada Tuhan pada waktu kesesakan. Artinya kita minta tolong, artinya kita minta petunjuk, menyatakan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam Yeremia menjelaskan 33 ayat 3, berserulah kepada aku maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak engkau ketahui. Situasi dan kondisi sekarang ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Kita berseru kepada Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan. Kita meminta petunjuk kepada Tuhan. Kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan akan menumpangkan tangan dan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Demikian juga dikatakan dalam Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar dan melakukan perkataanku ini, ia akan sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Turun hujan, banjir datang, badai melanda rumah itu, tetapi rumah itu kokoh karena dibangun di atas batu. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kita inilah orang-orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam diri kita tidak lepas dari kontrol Tuhan. Untuk itu serahkanlah hidup kita ke dalam tangan Tuhan dalam situasi dan kondisi pada saat sekarang ini. Kita mengalami kesesakan, kita mengalami masalah, kita mengalami pergumulan, tapi yakin dan percayalah Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan dan ketertiban. Kita sebagai anak Tuhan ini kita percaya bahwa sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya, sebab Tuhan menolong dan menyertai kita. Dari mana Bapak Ibu Saudaraku?
Percayalah, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya. Karena dikatakan dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Situasi dan kondisi apapun boleh terjadi, tetapi kita percaya bahwa selama ini kita telah mendapatkan pertolongan, kita telah mengalami mujizat-mujizat, maka mujizat sampai hari ini pun tetap ada. Untuk itu mari arahkan hati kita, pikiran kita ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan menolong dan memberkati. Situasi kondisi membuat kita takut, betul, tapi jangan larut dalam ketakutan. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, karena hidup mati kita adalah waktu Tuhan. Apapun yang kita buat untuk membentengi kita, kalau Tuhan tidak izinkan maka tidak akan terjadi. Tetapi ketika kita angkat tangan kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan, melindungi dan memberkati kita, sehingga apapun yang terjadi, kita pasti akan mendapatkan jalan keluar. Mari kita belajar untuk berseru pada waktu kesesakan. Hal yang kedua, kita harus percaya kepada Tuhan dan percaya kepada yang menuntun dan menyertai kita, karena aku sekali-kali tidak akan melupakan engkau. Aku akan meluputkan engkau. Ulangan 31 ayat 8. Bersabarlah dalam setiap masalah, karena Tuhan sendiri yang berjalan di depan kita. Ia menyertai dan tidak meninggalkan, jadi janganlah takut dan patah hati. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya bahwa ketika kita telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh berdiam di dalam diri kita. Dan Roh selalu menuntun kita, menyertai kita dalam setiap langkah kita. Maka di sini dikatakan bersabarlah. Situasi kondisi pada saat sekarang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi firman Tuhan yang menjelaskan kepada kita, bersabarlah dalam setiap masalah, karena Tuhan sendiri yang menuntun dan menyertai anak-anaknya. Tuhan sendiri yang memimpin dan memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan orang percaya. Dan kita tahu cerita dalam Alkitab tentang cerita Ayub. Ayub adalah orang yang saleh, yang jujur, yang taat. Tetapi pada suatu hari ia mengalami musibah yang luar biasa, yang tidak ada taranya. Dia kehilangan 10 anak, 3 laki dan 7 perempuan. Dia kehilangan harta bendanya. Dia kehilangan teman-temannya, sahabat-sahabatnya, bahkan istrinya pun meninggalkan dia. Tetapi di sini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, inilah peristiwa yang terbesar yang tercatat dalam Alkitab. Tetapi di dalam Ayub 42 mengatakan, Ayub berbicara kepada Tuhan, dia katakan, hanya dari kata orang aku mendengar selama ini mujizat yang luar biasa ini, tapi sekarang aku telah melihat dengan mataku sendiri. Kita pun sering mengalami mujizat di dalam kehidupan kita. Kita pun sering mengalami jawaban doa yang luar biasa. Keilahian Tuhan itu ada di dalam diri kita, ada di dalam keluarga kita, dan kita merasakan itu. Yang tidak mungkin bisa dilakukan, tetapi Tuhan lakukan untuk anak-anaknya yang percaya. Ayub ini adalah satu cerita yang luar biasa. Dia kehilangan semuanya dalam satu hari. Tetapi dia katakan, aku telanjang keluar dari ibuku dan aku juga kembali kepada Tuhan. Maka di sini saya mengingatkan kepada Bapak Saudara, mari kita belajar menerima keadaan ini. Dikatakan Tuhan berkarya inilah supaya indah pada waktunya. Dalam Galatia 6 ayat 7 mengatakan, apa yang ditabur itu juga yang akan dituai. Dalam Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat jugalah kepada mereka. Itulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi mari kita tanam kebaikan, mari kita menabur. Mulai dari di dalam rumah kita, mulai dari orang yang terdekat dengan kita. Ketika kita menabur, kita pasti akan menuai. Ketika kita menabur kebaikan, pasti kita akan menuai juga kebaikan. Tapi kalau kita menabur yang lain, kita akan dapat juga yang lain. Hari ini saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, dan juga ditelegaskan dalam pengkhotbah, untuk segala sesuatu indah pada waktunya. Demikian juga dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Sekarang itu kita masa pandemi. Ikutilah protokol. Keluar pakai masker. Kalau nggak penting-penting sekali, jangan keluar. Saya dalam 2 minggu itu kehilangan 2 saudara. 1 kakak ipar, 1 kakak sepupu.
Saya dikasih tahu besok akan dimakamkan di Pondok Rangon. Dan juga yang satu juga sama. Tapi saya bilang maaf. Saya situasi lagi kondisi sekarang saya juga kurang sehat. Apa artinya? Kita jaga protokol kesehatan dan juga kita jaga iman dan kita jaga imun, maka kita pasti aman. Dan di sini dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi perbuatlah sesuatu yang baik. Lakukanlah yang menyenangkan Tuhan. Segala sesuatu yang kita perbuat baik itu berarti kita sedang menanam benih-benih yang baik dan kita akan menuainya. Untuk itu mari kita menabur dengan tidak jemu-jemu. Dan kita harus belajar supaya di dalam masa kesesakan ini kita terus mengandalkan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan akan meluputkan kita dari masalah ini. Hal yang ketiga, kita harus mempermuliakan Tuhan. Dikatakan engkau akan memuliakan aku. Kita tahu dalam Amsal 3 ayat 9 dikatakan muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu maka lumbung-lumbungmu akan dipenuhi dengan melimpah. Artinya apa? Kita diingatkan, diajarkan oleh Tuhan supaya kita mempermuliakan Tuhan melalui berkat yang kita terima. Tetapi kalau kita hitung-hitung berkat, kita selalu merasa rugi untuk memberi sesuatu. Padahal Tuhan menitipkan berkat itu di tengah-tengah keluarga kita untuk disalurkan juga kepada orang lain. Pengajaran-pengajaran gereja di Israel sampai hari ini mereka melakukan hal yang sama, di mana setiap mereka mendapat berkat 10% itu diberikan ke rumah Tuhan, 80% itu digunakan oleh keluarga, dan 10% itu diberikan yang terakhir untuk orang-orang miskin. Ketika Naomi kembali dari Filistin, dari Moab ke Israel, dan dia memungut gandum-gandum yang sisa di ladang Boas. Karena memang sengaja disisakan di pinggir-pinggir pertanian ataupun buah-buah pohon yang terakhir itu disisakan untuk orang-orang miskin. Sekarang ini kita tidak punya ladang, kita tidak punya gandum, tetapi kita punya pekerjaan, kita punya gaji. Seharusnya kita juga mau belajar supaya menyisihkan untuk Tuhan dan juga menyisihkan untuk sesama. Karena firman Tuhan berkata, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi marilah kita belajar supaya kita mempermuliakan Tuhan melalui harta kita. Karena Tuhan memberikan kekayaan dan kekuatan untuk kita nikmati dan menjadi saluran berkat. Yang kita beri ini artinya kita yang sudah punya, yang kita sisihkan. Maka di dalam Ulangan 8:8, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, untuk memperoleh kesehatan, untuk memperoleh jabatan, untuk memperoleh harta dan segalanya. Kita harus ingat bahwa ada yang memberi. Maka dikatakan jangan engkau memegahkan diri, karena Tuhan yang membuka berkat dan Tuhan juga punya hak untuk menutup berkat. Maka dikatakan dalam Hagai 1 ayat 6, upah yang kau kerjakan, upah yang kau terima jika engkau tidak setia kepada Tuhan, sama dengan yang ditaruh dalam pundi-pundi yang bolong. Kadang-kadang kita sering bertanya kepada Tuhan, saya sudah melayani, saya sudah melakukan sesuatu yang baik, kok terjadi masalah di dalam diri saya? Ada maksud baik Tuhan, supaya kita evaluasi. Sejauh mana kita sudah bergaul karib dengan Tuhan? Sejauh mana kita telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka Dia akan mengubah hati kita, pikiran kita, perasaan kita untuk siap menabur dan melayani. Dan ketika kita mau melayani, pasti banyak tantangan. Tetapi setelah kita melihat semuanya itu berjalan dengan baik, kadang-kadang kita juga melakukan hal yang salah. Maka gereja ini memberikan satu tema, itu senyum, sapa, simpati. Ketika membuat tema besar ini, saya berdoa, Tuhan, apa yang harus dibuat untuk gereja ini? Maka kita sepakati senyum, sapa, simpati. Ini adalah tahun yang ke-10. Sebagai tanda gereja ini bertumbuh, ada pohon di bawah, ada pohon mangga,
dan ada pohon jambu sudah menghasilkan buah. Demikian juga jambu yang ditanam di rumah saya dan juga di tengah pagar sudah berbuah. Maka artinya senyum, sapa, simpati, dan jemaat ini empati. Sudah berbuah kita. Jemaat-jemaat di tempat ini sudah berbuah. Mari kita bagikan buah ini kepada orang lain. Tanda-tandanya sudah terlihat. Sering saya sampaikan dalam khotbah, gereja ini adalah gereja kecil. Saya sebut dengan gereja Philadelphia. Di satu situasi yang sulit ini, kita terus membangun dengan pelan. Dan berkat juga, secara statistik terus meningkat. Mengapa itu terjadi? Karena jemaat Tuhan di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Kalau tidak diberkati, mereka tidak akan memberi. Kadang-kadang orang sudah diberkati pun lupa untuk memberi. Tapi hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, marilah kita menanam benih. Karena benih itu akan mati. Dan dia akan tumbuh dan berlipat kali ganda. Saya merasakan hal yang sama. 2 minggu yang lalu saya merasakan sakit. Saya mulai dari satu klinik ke klinik yang lain, dari rumah sakit yang satu ke rumah sakit yang lain. Ya, saya sampaikan terima kasih Tuhan. Saya bisa evaluasi diri. Mulai saya merenung apa yang akan saya buat ke depan. Tiada kata yang lain, yaitu harus meningkatkan pelayanan. Harus menabur apa yang kita tabur, waktu kita, tenaga kita, harta kita, bahkan nyawa kita sekalipun. Situasi pandemi sekarang belum berakhir. Kita nggak tahu. Hari ini kita masih bisa tertawa. Besok siapa yang tahu kita apakah masih bisa tertawa atau tidak. Saya 2 keluarga dalam 2 minggu itu pergi. 2 minggu sebelumnya 2 juga pergi. Saya hitung-hitung sudah banyak keluarga yang pergi. Saya tidak hadir di tempat itu. Bahkan istri saya menangis karena adik bapaknya waktu itu meninggal. Tapi kami tidak hadir. Covid ini memisahkan kita. Tetapi Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Untuk itu marilah kita belajar untuk mempermuliakan Tuhan. Karena dikatakan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35 ini dikatakan, lebih baik berbagi, memberi daripada menerima. Apa yang kita bagi, apa yang kita beri, yaitu waktu. Seperti sekarang ini kita bagi waktu. Ada yang melayani. Kita semua diberikan talenta-talenta. Di mana dikatakan telah menerima talenta untuk melayani. Mari kita gunakan talenta itu dengan baik. Supaya Tuhan tambahkan karunia-karunia. Kalau kita tidak menggunakan talenta itu dengan baik, karunia itu tidak akan ditambahkan. Jadi kalau hari ini Bapak bisa seperti ini, karena pelayanan, karena kasih karunia Tuhan. Mari kita berlomba untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Maka dikatakan dalam Roma 12:6-8 itu, melakukan karunia dengan ikhlas dan sukacita. Jadi segala sesuatu yang kita perbuatlah seolah-olah kita mengerjakannya untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita harus mempermuliakan Tuhan. Karena tadi dikatakan di dalam Mazmur 50 tadi menjelaskan, berserulah kepada aku pada waktu kesesakan. Pemazmur ini menceritakan kehidupannya ketika dia berseru kepada Tuhan. Tuhan memberikan jalan keluar, banyak tantangan yang dikerjakannya. Tetapi ketika dia berseru, Tuhan memberikan jalan keluar. Maka dikatakan berserulah kepada aku pada waktu kesesakan. Tetapi apa yang dijawab oleh Tuhan? Ketika kita berseru, kita juga harus melakukan perintah Tuhan. Seperti Daud, dia menari untuk Tuhan. Dia main gambus dan kecapi untuk Tuhan. Dia juga mau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Dia mau melawan Goliat juga untuk Tuhan. Maka dia katakan, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allahku. Berarti dia kerjakan semua untuk Tuhan. Jadi untuk itu marilah kita belajar. Supaya dalam setiap kehidupan kita berseru kepada Tuhan karena kita mengalami kesesakan. Demikian juga dikatakan, aku akan meluputkan engkau. Karena kita manusia ini semua punya masalah, punya persoalan hidup dan punya pergumulan. Tapi janji Tuhan itu aku akan meluputkan. Janji Tuhan itu akan memberikan jalan keluar. Aku akan memberikan pintu yang baru ketika pintu yang lain tertutup. Dan yang terakhir dikatakan, dan engkau akan memuliakan aku. Ini yang sulit. Kita menerima berkat, oke. Kita melayani, oke.
Tetapi bukan semua orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Dan engkau akan memuliakan aku. Bagaimana kita cara memuliakan? Memberikan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik. Dan kita percaya Tuhan akan menolong dan memberkati kita semua. Jadi mari Bapak Ibu, di masa sukar ini dijelaskan bahwa sikap kita di masa sukar, kita mengalami kesesakan, tapi firman Tuhan ini telah menguatkan kita. Aku akan meluputkan engkau. Dan engkau akan memuliakan namaku. Tetapi disinilah kita belajar, kita harus memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, dan Tuhan Yesus memberikan jawaban pergumulan doa kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami telah mendengar sebagian firman Tuhan di mana dikatakan sikap kita di masa kesesakan. Dan firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku dalam kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Dan engkau akan memuliakan namaku. Dan firman Tuhan ini teguhkan untuk kami semua Bapa. Kami telah mendengarnya. Dan juga kami percaya Tuhan akan meluputkan kami. Tuhan akan menyertai kami. Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam setiap masalah kami dan melindungi kami dalam setiap persoalan hidup kami. Tetapi firman Tuhan katakan, engkau akan memuliakan aku. Untuk itu berkati kami semua Bapa, supaya kami belajar untuk memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami, melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami, sehingga Tuhan Yesus menolong dan menyertai kami. Karena firman Tuhan mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan Bapamu di surga. Tolong kami Tuhan, kami ingin berbuat baik, tetapi banyak tantangan, banyak persoalan. Teguhkan hati kami, supaya kami membuat satu keputusan yang baik. Kami melangkah untuk menabur di ladang Tuhan. Kami melangkah untuk melayani Tuhan. Kami melangkah untuk menerima berkat Tuhan. Dan kami juga menggunakan berkat itu dengan baik. Terima kasih Tuhan, tolong kami. Firman-Mu telah disampaikan. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan kami, supaya kami semakin hari semakin sungguh untuk melayani Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat di tempat ini. Dalam setiap pergumulan mereka Bapa, Tuhan tolong, supaya mereka juga semakin hari semakin sungguh melihat mujizat-mujizat yang terjadi, bahwa Allah itu baik, memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan kami. Untuk itu berkati seluruh jemaat, secara khusus kaum Bapa di tempat ini Bapa. Biarlah mereka menjadi imam di tengah-tengah keluarga. Dalam setiap pekerjaan mereka Tuhan buka peluang berkat. Demikian juga kaum ibu menjadi ibu yang bijaksana, melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik, secara khusus untuk perbendaharaan rumah tangga, supaya diatur dengan baik, sehingga keluarga-keluarga rumah tangga di tempat ini dipercukupkan dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk anak-anak kami, mulai dari kecil sampai besar, dari TK sampai perguruan tinggi. Tuhan tolong, biarlah mereka semua takut akan Tuhan, dan juga dilindungi oleh Tuhan. Dan juga Tuhan berikan kemampuan, kekuatan, kepintaran untuk anak-anak kami ini, terlebih pada saat sekarang ini belajar di rumah. Demikian juga orang tua kerja di rumah, supaya hubungan yang baik terjadi, supaya orang tua juga menjadi guru bagi anak-anak. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan gereja-Mu di Villa Mahkota ini Tuhan, tolong. Saat ini kami sedang ibadah online. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap keluarga di rumah, supaya mereka juga boleh mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman dan melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami Bapa untuk berseru ke hadapan Tuhan, karena kami percaya Tuhan akan meluputkan kami. Dan Tuhan juga mengajar kami untuk mempermuliakan nama-Mu. Tolong Bapa gereja-Mu di Villa Mahkota, lingkungan sekitar ini Tuhan berkati. Kelurahan Bojongkulur, aparat RW, Satpam dan tukang ojek, biarlah keberadaan kami membawa damai bagi mereka semua. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri, TNI Polri, anggota DPR, MPR, sampai ke tingkat RT RW. Tuhan berkati pemimpin bangsa ini, supaya mereka melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan berikan mereka kesembuhan, Tuhan berikan mereka kekuatan. Yang sakit dalam nama Yesus sembuh, yang lemah dalam nama Yesus dikuatkan, yang bimbang dalam nama Yesus diteguhkan. Terima kasih
Untuk semua jemaat-jemaat yang sakit Tuhan jamah, sehingga mereka boleh sembuh dan boleh beraktivitas kembali. Terpujilah nama-Mu Bapa. Demikian juga kami serahkan juga untuk aparat-aparat yang terkait dalam penanganan virus corona. Bapa Tuhan tolong semua lini Tuhan berkati, bekerja sama agar semua proses-proses corona ini dan yang dilakukan oleh aparat ini, baik itu vaksinasi dan segala macam, Tuhan tolong supaya semua selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk Indonesia. Bapak Tuhan berkati supaya virus ini boleh berhenti dan kami boleh beraktivitas dengan tenang. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan menolong dan memberkati, dan Tuhan Yesus mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Bapa di sorga, dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.